Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Pernikahan Dini episode 3. Sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Nah, kalau masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Untuk episode 3 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya, pada saat semua orang sudah mengetahui berita besar mengenai Dini yang ternyata sedang hamil. Dan ternyata orang yang merekam pembicaraan antara Dini dan juga Carla adalah Giselle. Ternyata pada saat Zoom meeting ada dua orang yang mic-nya masih nyala, yaitu Carla dan juga Giselle. Jadi Giselle pun sempat mendengar bahkan merekam pembicaraan Dini dengan Carla. Hal ini pun membuat kita merasa janggal. Apakah sebenarnya Carla sengaja membiarkan mic dari Giselle tetap aktif? Karena kita tahu sendiri di episode 1, Carla terlihat sangat kesal dan cemburu ketika melihat Dini dan Ray bermesraan. Namun di sini kita juga masih belum bisa menilai begitu saja. Karena saat mengetahui berita itu tersebar, Carla juga terlihat merasa sedih dan merasa bersalah kepada Dini. Lalu saat Dini bertemu dengan Carla, Dini terlihat sangat membenci Carla. Saat itu Carla pun bilang dan menjelaskan kalau dia nggak tahu apa-apa. Namun saat itu Dini sudah tidak mau mendengar penjelasan dari Carla lagi, dan ia juga sudah tidak mau berteman lagi dengan Carla. Di sisi lain, Vincent juga sama terkejutnya seperti yang lain setelah mengetahui Dini hamil. Namun di sini Vincent sangat terlihat ketakutan dan raut wajahnya juga begitu sangat mencurigakan. Apakah sebenarnya Vincent juga terlibat dalam masalahnya Dini? Kita juga belum tahu pasti. Nah, pada scene berikutnya, akhirnya kedua orang tuanya Dini pun dipanggil oleh pihak sekolah. Di sini pihak sekolah mengatakan kalau sangat disayangkan hal ini terjadi kepada Dini. Padahal Dini anak yang pintar dan juga berprestasi di sekolah. Lalu di sini papanya Dini masih ngotot dan nggak percaya kalau yang ada di rekaman itu adalah Dini. Lalu di sini kepala sekolah pun memanggil Ray dan juga Carla untuk menjelaskan semuanya. Dan di sana Dini tidak bisa membantah apapun, ia hanya bisa menangis dan merasa ketakutan. Sampai akhirnya kedua orang tuanya Dini pun terlihat sangat kecewa kepada Dini. Lalu setelah selesai dari urusan sekolah, di sini papanya Dini pun masih tidak percaya kalau Dini itu hamil. Sampai akhirnya ia pun membawa Dini ke rumah sakit untuk dicek apakah Dini hamil atau tidak. Lalu setelah sampai di rumah, papanya pun langsung mengecek hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Dan hasilnya di sini Dini positif hamil. Nah, setelah mengetahui hal itu, papanya sangat marah dan sempat ingin memukul Dini. Setelah itu, dengan rasa bersalahnya Dini pun mencoba mendekati papahnya dan meminta maaf kepada papahnya. Namun di sini papahnya langsung menghindar dan langsung pergi dari sana. Sedangkan mamanya, meski sangat kecewa kepada Dini, mamanya masih tetap menenangkan Dini dan memberikan support kepada Dini. Karena kalau semua orang menghakimi Dini, pasti Dini juga bakal ngerasa down banget, tidak ada yang memberikan semangat. Nah, lalu pada scene selanjutnya, Ray pun datang ke rumahnya Dini. Dan pada waktu yang bersamaan, ternyata kakaknya Dini pun pulang ke rumah, yaitu Doni. Melihat ada cowok yang datang ke rumahnya Dini, ia pun terlihat sangat emosi. Dan mungkin di sini Kak Doni juga udah tahu tentang permasalahannya Dini, kalau Dini itu hamil. Alhasil ia pun langsung menghajar Ray sampai Ray pun babak belur. Namun untungnya mamanya Dini pun datang dan melerai perkelahian mereka. Dan ternyata tujuan Ray datang ke rumahnya Dini untuk berbincang dengan kedua orang tuanya Dini terkait kehamilannya Dini. Namun di saat papanya bertemu dengan Ray, ia langsung terlihat emosi dan langsung ingin menghajar Ray. Untungnya di sini istrinya berusaha untuk menenangkan suaminya itu. Lalu setelah semuanya tenang, Ray pun mulai mengatakan tujuan ia datang ke sana. Saat itu Ray mengatakan kalau ia meminta maaf dan siap bertanggung jawab. Namun di setiap perkataan yang keluar dari Ray, papanya Dini pun langsung memotong pembicaraannya dan terlihat sangat emosi. Lalu di sini papanya Dini pun meminta Ray untuk menelpon kedua orang tuanya dan memberitahukan hal yang saat ini terjadi. Akhirnya Ray pun menelpon papahnya dan mengatakan semuanya. Lalu di malam harinya, mamanya Dini pun berusaha untuk menenangkan suaminya itu. Namun di sini suaminya benar-benar sangat kecewa sama Dini. Sedari kecil sudah dirawat, ia didik sampai sebesar ini, malah semuanya hancur, semuanya sia-sia. Lalu di sini istrinya mengatakan kalau mereka sebagai orang tua harus tetap mendampingi Dini. Karena di situasi ini Dini pasti merasa sangat tertekan.
Namun di sini suaminya itu malah semakin emosi dan menyalahkan istrinya karena selama ini terlalu memanjakan Dini. Dan sampai akhirnya mereka berdua pun akhirnya berantem di malam itu. Dan ternyata pertengkaran itu didengar oleh Dini, yang membuat Dini semakin merasa bersalah dan merasa gagal menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Lalu Kak Doni pun datang dan mencoba menenangkan Dini. Lalu di esok harinya, salah satu temannya Vincent mengetahui siapa yang sudah menyebarkan berita tentang Dini itu. Saat ia memperhatikan video rekaman itu, ternyata terdapat 2 orang yang tidak dibisukan atau tidak di-mute, yaitu Carla dan juga Giselle. Lalu ia yakin kalau Giselle lah yang merekam video itu. Di sini Vincent pun terlihat terkejut. Lalu pada saat di sekolah, Vincent pun langsung menemui Giselle dan langsung melabrak Giselle. Dan di sini rahasia Giselle pun terbongkar karena sudah menyebarkan video beritanya Dini. Lalu di sini Vincent bilang kalau Giselle harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya itu. Di sini Giselle pun terlihat sangat panik dan juga ketakutan. Pada scene berikutnya, Rai dan juga kedua orang tuanya pun datang ke rumahnya Dini untuk membahas kelangsungan masalah mereka. Di sini papahnya Rai meminta maaf kepada keluarganya Dini terkait apa yang sudah dilakukan Rai kepada Dini. Namun di sini papanya Dini masih terlihat emosi dan gak mau diajak bicara. Di sini lagi-lagi mamanya Dini pun mencoba menenangkan situasi yang ada di sana. Mamanya Dini mengatakan kalau mereka harus mencari solusi, bukan malah bertengkar yang gak ada gunanya, karena semuanya udah terjadi. Lalu di sini dari pihak keluarganya Rai pun mengatakan kalau tujuan mereka di sini baik untuk bertanggung jawab, dan solusi terbaik adalah dengan menikahi anak mereka. Di sini Rai juga mengatakan kalau dia sudah siap bertanggung jawab untuk menikahi Dini. Lalu pada scene berikutnya, Rai dan Dini pun mengobrol berdua. Lalu di sini ternyata terungkap kalau sebenarnya Rai masih tidak yakin kalau dialah yang menghamili Dini. Karena dia tidak ingat sama sekali apa yang terjadi di malam itu. Begitu juga dengan Dini. Dan ini bakal menjadi misteri. Dan di sisi lain, Vincent juga terlihat sangat mencurigakan karena setelah mengetahui Dini hamil, ia terlihat sangat khawatir dan sering memperhatikan Dini. Apakah sebenarnya pelakunya adalah Vincent? Apakah sebenarnya Rai dijebak oleh Vincent? Namun kita belum tahu pasti tentang masalah ini. Nah, lalu pada malam harinya, Rai pun dimarahi oleh ayahnya. Ayahnya merasa kecewa sama Rai karena Rai melakukan hal itu. Di sini Rai pun hanya bisa terdiam dan termenung sambil memikirkan perkataan ayahnya itu. Lalu di esok harinya di sekolahan, Dini dan Rai sudah tidak masuk ke sekolah karena kasus masalah mereka. Di sini Carla pun terlihat sangat sedih dan merasa bersalah kepada Dini. Lalu di malam harinya, pada saat keluarganya Dini mau makan malam, tiba-tiba Dini tidak ada di rumah. Ia pergi tanpa izin dan membuat semua orang di rumah khawatir dan mencari keberadaan Dini. Sampai-sampai mamahnya Dini pun menelpon Rai agar Rai dapat membantu mencari Dini. Di sini papanya juga merasa panik dan khawatir kepada Dini. Kak Doni pun mencari ke berbagai tempat tapi tidak ada hasil. Kak Doni juga sempat ke kafe untuk mencari Dini dan ternyata di kafe itu malah ada Vincent. Vincent pun tiba-tiba langsung terkejut setelah mendengar kalau Dini itu hilang. Ia pun langsung cabut dan ikut mencari di mana Dini berada. Dan ternyata saat itu Dini sedang berada di taman untuk menenangkan diri. Saat itu ia benar-benar merasa tertekan dengan masalahnya saat ini. Dini pun sampai bermain dengan anak kecil yang ada di sana. Dan ternyata satu-satunya orang yang menemukan Dini di sana adalah Vincent. Seketika Vincent pun langsung menghampiri Dini dan saat itu Dini pun terkejut. Lalu di sini mereka pun mengobrol berdua. Di sini Vincent mengatakan kalau semua orang lagi pada nyariin Dini. Lalu di sini Dini pun bilang kalau dia cuma lagi mau nenangin diri aja. Lalu tiba-tiba Carla pun menelpon Vincent. Dan seketika Dini pun langsung bete dan kesal sama Carla. Namun di sini Vincent pun memberitahukan kepada Dini siapa yang sebenarnya sudah menyebarkan video itu. Dan orang itu adalah Giselle. Dan Carla tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Sampai akhirnya Dini dan Carla pun baikan dan tidak bermusuhan lagi. Dini pun meminta maaf karena sudah menuduh Carla kalau Carla itu sudah menyebarkan video itu. Akhirnya mereka pun sudah tidak bermusuhan lagi. Lalu setelah Dini selesai teleponan sama Carla, Vincent pun mengatakan kalau semua orang itu sayang sama Dini. Mulai dari orang tuanya, teman-temannya,
bahkan Vincent sendiri. Dan setelah Vincent mengungkapkan rasa sayangnya itu kepada Dini, Dini pun langsung terdiam dan suasana di sana pun menjadi canggung. Lalu Vincent pun mengantarkan Dini pulang ke rumahnya. Dan ternyata di sana sudah ada Ray dan juga orang tuanya Dini. Mereka pun lega akhirnya Dini bisa pulang. Lalu setelah Dini dan orang tuanya masuk ke rumah, Ray pun berterima kasih kepada Vincent karena sudah menemukan Dini dan mengantarkan Dini pulang. Lalu Vincent pun mengatakan kalau Ray nggak perlu bilang makasih, karena ia ngelakuin ini bukan untuk Ray. Lagian seharusnya Ray yang nemuin Dini. Kemudian Vincent pun langsung pergi dari sana. Sedangkan Ray masih terlihat melamun memikirkan perkataan Vincent barusan. Sedangkan di dalam rumah, Dini pun meminta maaf kepada mama papahnya karena udah ngilang gitu aja. Saat itu Dini bilang kalau dia benar-benar merasa tertekan dengan semua ini. Lalu di sini papahnya pun menghampiri Dini dan meminta maaf kepada Dini. Lalu papahnya juga mengatakan kalau nggak seharusnya ia melakukan hal ini kepada Dini. Nggak seharusnya papahnya membiarkan Dini menghadapi semua ini sendirian. Lalu papahnya pun mengatakan kalau Dini itu tetap menjadi kesayangan papahnya. Sampai akhirnya mereka pun berpelukan. Dan sekarang keluarga mereka menjadi tentram kembali. Kemudian di esok harinya Vincent tak sengaja lewat di depan kelasnya Dini. Ia pun terlihat sedih ketika melihat tempat duduknya Dini kosong. Dan ia juga sempat kaget ketika melihat tempat duduknya Carla dan juga Ray kosong. Dan ternyata di hari itu Dini dan Ray melangsungkan acara pernikahan mereka. Dan di sana juga ada Carla untuk menemani Dini. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Di saat Ray sedang mengucapkan ijab kabul, tiba-tiba Vincent datang dan mengatakan kalau ia keberatan dengan pernikahan ini. Nah, semakin seru bukan film ini? Dugaan kita selama ini benar, pasti Vincent terlibat dalam masalah ini. Namun sayang, episode 3 harus berakhir sampai di sini. Dan itulah alur cerita dari film Pernikahan Dini episode 3. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.